Baik, selamat siang. Saya Yudi. Kali ini kita akan membuat sebuah video di mana orang bisa memenuhi permainan hipnotis atau hipnotis menjadi dalam 30 menit. Sebenarnya orang mengatakan pada saya bahwanya orang banyak mengatakan pada saya, Pak mungkin sih pelatihan itu menjadi dalam 30 menit karena banyak orang mengatakan hipnotis butuh waktu sampai 3 sampai lebih 5 jam. Itu yang banyak orang menafsirkan. Dan kali ini saya Yudi akan bermain dengan kawan saya. Siapa namanya? Indah. Dengan Indah Mungkin akan bermain sebuah permainan di mana hipnotis itu bisa dipelajari dalam waktu 30 menit. Baik, pertama-tama untuk melakukan konsep adalah kita membangun sebuah kepercayaan. Apa yang sering orang bilang split talk atau kita biasa berbahasa basi. Jadi sebelum kita melakukan hipnotis, bagaimana Mbak Ika pernah dengar hipnotis? Kata hipnotis? Pernah. Nah, oke, nggak takut ya? Enggak. Nggak ya. Tapi banyak orang mengatakan bahwa hipnotis itu bisa bongkar rahasia, ada kejahatan itu. Kali ini akan saya buat bahwa hipnotis ini adalah untuk terapi. Jadi sehingga kamu harus takut dengan hipnotis, ngerti? Jadi saya akan membawa hipnotis agar kamu awalnya dari lebih baik daripada sebelumnya. Setuju? Itu adalah proses membangun keakraban. Jadi sebelum kita melakukan hipnotis biasanya orang akan bertanya. Hipnotis bisa buka rahasia, hipnotis bisa buat orang kehilangan kesadaran. Nah kali ini saya pastikan bahwa itu tidak buat orang lupa dengan dirinya atau tidak bikin lupa dengan kesadarannya, tapi melakukan bisa hipnotis. Dan kali ini setelah kita perlu induksi. Induksi tapi sebelumnya kita melakukan tes sugestibilitas. Jadi membuat di mana orang ini benar-benar bisa atau tidak untuk hipnotis. Contoh seperti ini. Boleh kecamatan bentar ini? Oke? Ambil dari itu. Belah mulut. Nama akan jelas, 3, 1, 2, 3. Kedua belah mata Anda semakin lengket dan jauh dan bebas dulu. Maka ini bukannya, maka semakin lengket dan jauh dan bebas dulu. Ini adalah proses di mana orang memasuki proses tes sugestibilitas atau berada dalam kondisi sensorinnya. Nah kali ini ada proses daripada flip top atau sugestinya. Nah ini kita mulai masuk ke deepening. Kalau orang seperti ini berarti dia bisa dikondisikan. Oke? Sudah main ya. Dan orang mengatakan pada saya, jadi untuk orang tidur, apakah perlu menggunakan sesuatu pada yang ya? Nah, kali ini kita pastikan enggak, karena ada beberapa teknik di mana orang bisa tidur tanpa menggunakan tipe api ataupun api sesuatu yang digunakan alat. Yang pertama adalah berjabat tangan. Jadi kalau kita ingin berjabat tangan, nama siapa? Tidur jauh lebih dalam jabat dulu. Nah, ada cara pertama, di mana biasanya seorang hipnotis itu membuat orang tertidur dengan cara menarik tangannya dan tertidur. Kita ketiga, 1, 2, 3 kalau lebih dalam saat ini. Itu adalah teknik pertama. Yang kedua itu bagaimana orang mungkin akan tersanjung di tiga begini kan? Oke, sama? Oke, bagus. Ada lagi? Oke, sekarang kuliah semester? Tidur jauh dalam debat ini. Ini ada di mana orang lain tidak menyadari bahwa kita akan mengambil kesadarannya dan mengganti ke bawah sadarnya. Dan kali ini yang ketiga, 1, 2, 3 menguji sementara Anda. Ya betul. Itu adalah teknik kedua. Dan teknik ketiganya adalah bagaimana kita melakukan sebuah atraksi dengan cara memgoyangkan tubuhnya atau memgoyangkan pundak dan kanannya. Saya begini, ambil dari hidung, boleh mulut. Kuncinya kan di pernapasannya. Saat dia mengambil nafas, ambil nafas dari hidung, tidur jauh dalam jabat terus. Semakin dalam dan jauh lebih dalam. Ini ada proses kunci ya, di mana orang ini berjabat tangan dan kita bisa mengkondisikannya untuk tertidur. Dan jika Anda ingin melihat bagaimana orang terhipnotis bisa untuk yang perlu dijelaskan salah saya dan ambilkan salah yang lain, jika Anda mengerti akan sedikit-sedikitnya. Segitiginya, tidur jauh dalam dan jauh luar jabat dunia. Dan saat ini Anda akan mencoba untuk berdiri sekuat Anda. 1, 2, 3. Nah, ini adalah posisi orang tidur hipnotis. Tidur yang dengan seperti ini atau orang masih tidur berjalan. Ini adalah tidur dalam kondisi stres atau dalam kondisi hipnotis. Bagus, baik. Suka duduk. Dan ini maksudnya alam relasi Anda semakin dalam dan jauh lebih dalam bebas tubuhnya. Itu sebenarnya sudah masuk dari pening. Tapi ini adalah bagaimana kita mempelajari bagaimana cara untuk mengilusi. Oke, dan misalnya ketiga, 1, 2, 3 sampai di sementara Anda. Itu ada cara yang berbagai macam yang sudah kita lakukan. Karena dia yang unik lagi. Itu adalah shock induksi. Sekarang kita akan menggunakan shock induksi. Oke, ingat? Kamu tahu angka gaji dan jelas? Oke. Angka gaji itu dimulai 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jelas dimulai angka 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Betul? Dan kali ini setiap angka ganjil, maka kamu buka mata kamu. Untuk setiap angka genap, kamu untuk mata kamu lagi. Oke, baik. 1, 2, 3, 4 semakin dalam dan jauh dalam bebas dunia. 5,
6 semakin lelah dan jauh lebih lanjut dari sebelumnya. 7, 8 semakin dalam, sangat dalam dan tidur jauh lebih lanjut dari sebelumnya. Ini adalah dimana kita mengacaukan gelombang otak seseorang sehingga dia masuk ke dalam alam relaksasinya dan sangat dalam dan jauh lebih lanjut dari sebelumnya. Dan itu ketiga 1, 2, 3 kalau dalam satu ini. Bagus, itu ada cara menghitung gaji dan genap. Saya jadi yang lebih halus lagi seperti ini misalnya. Ini adalah lainnya. Jadi kita yang membutuhkan tangan kita. Dan persetujuan dari klien. Tadi ngambil apa? Oke, turun, bola mulu. Dan tadi, yang kali ini, tidur pakai dalam dan jatuh dulu. Ini biasanya digunakan oleh para kaum hawa atau bagi para perempuan itu menggunakan lainnya ini untuk tidur. Dan kali ini saya akan mengomunikasi ya 1, 2, 3. Baik, kita lihat bagaimana proses atau macam-macam induksi. Dan kali ini saya juga akan memberikan bagaimana kalau lawan kita berdiri. Oke, kita boleh berdiri. Ini adalah teknik di mana jika lawan kita berdiri. Nama? Itu jauh lebih dalam dapat semakin dalam semakin dalam semakin dalam dan dalam. Sehingga ada posisi di mana seseorang ini bisa masuk dalam bagi meja. Dan yang ketiga 1, 2, 3 kalau dalam satu itu kita berjabat tangan. Yang keduanya adalah kali-kali yang lagi adalah posisikan seorang dalam kondisi lurus lalu tidur semakin dalam berdebat dulu. Ini ada teknik di mana seorang ini bisa masuk dalam kondisi stresnya dengan hanya menggunakan gerakan tangan seperti ini. Dan 1, 2, 3 dalam saat ini. Dan kali ini saya akan menggunakan gerakan di mana seorang saya ini tidak gerak sama sekali. Usahakan boleh dengan menghadap seperti ini dalam goyangannya atau dari belakang. Kalau kita kenal dengan klien tersebut, misalkan dari belakang, kenapa? Karena dia akan ganggu, menurut dia akan tertawa sebagainya. Jadi kalau dari belakang, dia tidak akan disampaikan pada kita. Dan pada saat digerakan begini, 1, semakin rileks, 2, jauh rileks, dan 3, belum dia berjalan di depan. Pastikan bahwa Anda untuk menahan seorang klien Anda. Dan itu ketiga, 1, 2, 3, dari saat ini. Itu adalah induksi. Dan kali ini boleh bayangkan duduk lagi. Saya akan sampai ke deepening. Saat Anda bisa membantu orang tertidur atau memasukkan gelombang otak dari mulai gelombang alfa menuju gelombang otak beta atau beta ke alfa. Kayaknya kita akan menurunkan dari alfa ke beta. Nah ini saya dulu dia sebagai dalam begini. Deepening adalah bagaimana menurunkan gelombang otak dari sesuatu yang berhubungan dengan alfa sampai ke beta. Sehingga perlu dengan kata semakin dalam, dan sangat dalam. 2, jauh lebih tenang, jauh lebih damai, dan sangat damai. 3, dari kaki menuju kepala Anda akan semakin rileks, semakin damai, dan sangat damai buat tubuh Anda akan semakin rileks dan jauh lebih bebas. Jadi seperti ini, dia sudah dalam keadaan kondisi dalam keadaan PH. Dan kita setelah dipening itu ada yang namanya sugesti. Jadi sugestinya nanti Anda bisa baca di modul saya. Sugesti apapun itu, bentuknya kita apapun itu atau kita makan apapun itu sangat berguna karena disitulah posisi sugesti berada. Misalkan seperti ini. Untuk orang yang tersebut dalam suara saya, dan abaikan suara yang lain. Jika Anda mendengar suara saya, maka Anda tangan segini-gini. Saat saya mengatakan seperti ini, tandanya dia mendengarkan suara saya dan kita siap menunggu sugesti. Untuk mengulangannya lagi, 1, 2, 3 itu jauh dalam dari sebelumnya. Dan mendengarkan akan lemah seperti ini. Semakin lemah. Dan tangan lemah. Dan tanpa aja lah, apa yang saya katakan akan jadi nyata bagi hidup Anda. Mengerti? Apa yang saya katakan akan jadi nyata bagi hidup Anda. Mengerti? Dan mulai saat ini, apa aja lah, di ruang ketiga, Anda akan melihat seluruh orang yang ada di depan Anda, kecuali saya, itu adalah mirip dengan Anda, bahkan sama persis dengan Anda. Dan apa saja, ruang ketiga, 1, 2, 3, mau duduk sebentar Anda. Siapa? Itu? Tidak. Oke. Dan apa aja lah, karena kamu mau semua orang dengan kamu protes bahwa kamu kenapa ini bersama saya? Dan mereka nggak sudah juga kan? Apa yang berarti ini yang jualan apa ini? Kalau yang kamu ya, tapi kenapa kok ada jenggotnya? Oh ada jenggotnya? Wah saya coba bikin di mana dong? Masa perempuan ada jenggotnya ya? Masa perempuan ada jenggotnya? Jelek banget, masa kok jelek banget? Apa ya? Apa jelek banget? Itu kamu gemuk-gemuknya? Hai, gemuk banget nih. Jelek nih. Ayo bawa. Gemuk ya? Jadi kiri kamu ya? Apa yang kamu ya? Oh iya. Kenapa? Protes dong. Kalau mau sama-sama saya, itu ya pakai jilbab sama kayak saya, gitu. Kalau mau kayak sama saya, itu kayak jilbab. Kamu nggak pakai jilbab. Ini sudah jilbab nih. Ini jilbab kan? Sudah
pakai jilbab, masa dia nggak pakai jilbab sih? Kamu tuh pakai jilbab kok. Kalau kamu sebagai orang yang beriman, ya kamu berbulan puasa gitu, kayak kamu lagi. Kalau waktu itu pakai jilbab. Iya, udah puasa kan pakai jilbab. Ini jadi. Kenapa? Ada yang perempuan pakai jilbab ya? Ada ya? Ada. Tanyain, kenapa kamu kok punya jilbab ya? Kamu punya jilbab. Aneh banget. Ini adalah sebuah fenomena saudara semua bahwa ada orang masuk dalam manusia. Apapun yang kita masukkan, apapun yang kita berikan, maka dia akan menerima dengan langsung. Kenapa? Ketika areanya atau gerbang antara pikiran sadar dan bawah sadar terbuka, sehingga apapun itu langsung masuk ke dalam pikirannya. Dan saat ini pada saat akhirnya mungkin ada yang mau disampaikan pada teman-teman supaya mereka tobat pakai jilbab. Iya. Kalau bulan puasa tuh pakai jilbab, jangan nggak Allah. Ya itu. Terus lain kalau di dalam masa nggak boleh pacaran, katakan sama mereka. Oh iya, bulan puasa nggak boleh pacaran. Iya terus. Nah ini tidak cewek, empat cewek. Terus. Justru kan? Pakai jilbab. Oke, bahaya ya. Pakai jilbab. Dan terakhirnya yang paling nanti yang mana? Menurut kamu? Ini. Paling nanti ya. Pacaran gimana? Ada jilbabnya. Bahkan seorang laki-laki itu pada saat orang beriman itu jangan bisa jadi perempuan. Jadi bayangkan dari seorang ini adalah seorang perempuan cantik menggunakan jilbab. Sehingga dia pakai jilbab aneh. Nah ini adalah fenomena di mana orang pada saat masuk dalam kondisi bosan dan orang melakukan hal apapun tanpa mereka sadari. Setelah ini ada yang punya kaki, seperti bawa kaki. Ada kaki? Di mana? Ada? Di laki. Ada kaki mungkin. Ini korek api. Saya mencoba untuk melihat. Itulah. Oke. Kita akan lihat bagaimana pada orang-orang bermain. Tapi tinggal lihat saya saat ini kamu ada orang-orang yang sangat luar. Mulai saat ini kamu ada orang yang sangat luar biasa dan kamu ada seorang mungkin bisa di kelas tinggi yang mampu dalam bermain api karena api adalah sahabat bagimu. Dan mulai saat ini api dingin untukmu apa api dingin. Saya akan berikan sugesti bahwa api dingin untuk orang lain dan api adalah sesuatu dingin. Api ada ya dingin dan api sangat dingin buat kamu. Api sangat dan juga dingin. Karena dia ada seorang magician yang sangat luar biasa. Jadi klien saya jadikan seorang magician yang sangat luar biasa dan dia jadi orang yang sangat luar biasa. Tapi apa? Kan ya? Padahal api ini harusnya panas ya. Dan ternyata bagi klien saya api dingin. Tapi saya akan mencoba bawahnya untuk orang-orang yang di luar daripada ini. Mulai saat ini api dingin bertemu angin. Api apa? Api ada dingin. Api mana? Dingin api apa? Api dingin dan sangat dia jauh dingin bebas sebelumnya. Bahkan menurut orang klien saya yang satu ini hari ini juga merasa bahwa api dingin. Dan saya heran kalau mungkin saya melakukan juga api adalah kemudian dingin dan sangat api dingin. Intinya adalah bagaimana kita bisa mensugestikan orang-orang tersebut. Oke, ingat boleh dulu lagi. Dan situasi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Dan kali ini kita memasuki topik awakening. Awakening ini adalah membangunkan. Jangan pernah Anda membangunkan klien secara tiba-tiba. Atau mungkin yang ada di antara yang lain. Jadi saat mendengar usaha Anda terbangun dalam dirinya. Itu akan membuat klien pusing. Tapi kalau tadi di peningnya 1 hingga 3, maka awakeningnya kita balik. Dan kalau dia dari 3 hingga 1, kamu akan terbangun dengan kesadarannya, sehat-sehatnya, dan jauh lebih baik daripada sebelumnya. 3, semakin sadar, semakin sehat dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. 2, semakin bugar, semakin sehat dan jauh lebih sehat daripada sebelumnya. Dan 1, bahwa dua semakin segar dan jauh lebih hebat daripada sebelumnya. Nah ini adalah proses di mana awakening dan PNC itu makin ada memiliki 5 proses. Stop dengan sugestibilitasnya. Induksi dengan cara kita bersama tidur, dipening dengan cara dia masuk ke dalam jalan bawah sadarnya atau penurunan gelombang otak dimulai gelombang otak alfa menuju ke gelombang otak theta.
Dan untuk sugestinya kita bisa berikan sugesti apapun itu untuk menyembuhkan fobia, trauma apapun itu. Dan yang kelima adalah awakening untuk membangunkannya. Jadi untuk bagi mereka semua yang pelajari hipnosis hanya dengan waktu singkat 30 menit, maka pelajari baik-baik CD saya ini dan ikuti di modul saya nanti. Saya Yusri, selamat siang.